Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Ekaristi bersama-sama bersyukur atas Hari Pangan Sedunia yang dimerayakan hari ini, meskipun tepatnya sebenarnya tanggal 16 Oktober, tapi dimerayakan hari ini sekaligus hari ini para ibu dan Maria baru mengadakan basar untuk kalangan umum. Kita mohon agar segala kebaikan Tuhan yang hadir melalui sarana-sarana kehidupan kita, terutama melalui pangan yang menjadi sumber kehidupan kita, menjadi sarana yang baik bagi pertumbuhan hidup dan iman kita. Hari ini melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita diajak untuk melihat bahwa pengaruh karya baik dan tindakan baik tentu memberikan inspirasi yang baik bagi kehidupan kita. Melalui itu kita berani untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman melalui semangat rohani sebagai pengikut Kristus. Maka mari kita sejenak kita mohon Tuhan agar melalui belas kasih ini kita senantiasa bertumbuh di dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah datang membesarkan dan menghibur hati kami yang belum layak lesu tanpa harapan. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata hati dan budi kami terhadap hal yang biru yang memberikan kebahagiaan kekal. Yesus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau menempuh jalan menuju keselamatan. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Sabarlah, ujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari sisa-sisa Israel. Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang muda dan lucu, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam bulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan itulah aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka sungai-sungai lewat jalan yang rata.
di mana mereka tidak akan bersatu. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Engkau adalah anak selingkuh. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa Dia, dan lidah kita bersorak-sorak. Pada waktu itu berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan pulihkanlah kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti dengan bersorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung yang dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun, demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anak buah engkau, pada hari ini engkau telah beranak." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Tuhan bersama, dan inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika mendengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, Putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya,
Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Yesus lalu berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bicara tentang seorang buta yang bernama Bartimeus. Seorang buta ini memiliki karakter yang dikisahkan cukup jelas di dalam bacaan Injil tadi. Saya dulu pernah mengenal seorang ibu di kebetulan tinggal di salah satu stasiun di pagi tempat saya bertugas di luar Bandung. Waktu itu ibu ini hobinya itu siaran. Seluruh dia pernah bercerita bahwa seluruh gelombang yang ada di Indonesia sudah dikelilingi, sudah selesai. Kemudian melanjutkan gelombang yang ada di luar negeri. Sudah banyak gelombang yang dikunjunginya. Dia mengatakan saya sama sekali berkeliling untuk berziarah kemana-mana. Dia menggunakan seluruh bahasa Inggrisnya untuk menikmati segala hal yang berkaitan dengan keindahan alam dunia dan juga keindahan rohani di berbagai macam tempat. Tapi pada suatu saat dia mengalami kesulitan penglihatan karena kedua matanya terkena glaukom. Lalu diputuskan untuk melakukan operasi. Kemudian dilakukan operasi kedua matanya dioperasi bersama-sama. Setelah selesai operasi, dia mencoba untuk korban sudah dibuka dan dia mencoba untuk melihat, ternyata melihat penglihatannya nol atau dia mengalami buta total. Lalu dokter yang mengambil operasi itu mengatakan, maaf, karena glaukomanya cukup ganas, jadi operasi kali ini tidak berhasil. Lalu ibu ini dengan tanda marah di dalam hatinya, dia berontak. Lalu setelah dia melakukan pemulihan di rumah sakit dan pulang ke rumahnya, dia tetap tidak bisa menerima kondisi kedua matanya yang tidak bisa melihat. Dia setiap hari memberutu, mengeluh, dan juga memaki-maki setiap orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang merawatnya. Dia selalu mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan cobaan yang sangat berat untuk dia tidak bisa melihat? Sudah berbagai macam orang datang menyembuhkan, mau menenangkan dan sebagainya, memberikan nasihat-nasihat, tapi tidak mempan. Semua nasihat yang dia terima itu mental. Dia selalu mengatakan, kalian tidak mengalami seperti yang saya alami. Seringkali jawaban yang muncul dari ibu ini adalah kata itu. Lalu dia selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa saya berusaha untuk hidup baik, seringkali datang ke tempat-tempat ziarah, tetapi kenyataannya saya diberikan cobaan yang sangat berat. Tidak bisa menanggung cobaan yang sangat berat. Saya pada waktu itu diajak oleh ketua stasiunnya untuk berkunjung ke ibu ini, tapi saya sudah diberi informasi bahwa sekarang harus siap untuk ditolak karena situasi ibu ini emosinya belum stabil. Saya mengatakan tidak masalah. Lalu saya datang ke sana. Dalam perjalanan saya berpikir, karena apa yang ingin saya sampaikan nanti
kita sudah mendengar banyak kata-kata baik, nasihat yang baik disampaikan, tapi tidak pernah digubris atau didengarkan dengan baik. Lalu saya pada saat saya masuk dan datang berjumpa dengan ibu ini dalam situasi ekonominya tidak bisa melihat, tetapi ternyata bahwa dalam keadaan yang tegang dan dalam situasi emosional yang tinggi, sedang dalam keadaan yang tidak baik. Lalu sebelum saya mengatakan sesuatu, dia sudah mengatakan keluh kesahnya seperti biasa dan juga mengatakan Tuhan yang tidak adil sebagainya. Saya belum sempat memberikan nasihat, dia sudah banyak mengatakan keluh kesah. Akhirnya sampai dengan pulang saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya yang mengatakan dulu saya datang ke sini tidak mau memberikan nasihat apapun. Kalau ibu berkenan, mari kita berdoa bersama. Langsung ditolak. Suruh apa berdoa bersama? Saya sudah sering kali berdoa, tapi hasilnya apa? Lalu saya mengatakan ya sudah, ibu kalau ibu tidak mau berdoa bersama dengan saya, cukup saya selesai berdoa untuk ibu. Untuk saya, sama juga pastor dan masa. Lalu saya diam sebentar, lalu saya berdoa untuk ibu ini. Saya berdoa ibu ini juga mulutnya aku mau terbaik. Saya mengucapkan kata-kata, tapi bukan kata-kata dulu, tapi kata-kata pemelan. Saya mengucapkan kata-kata doa, dia mengucapkan kata-kata pemelan. Saya berpikir dalam hati, doa saya masuk enggak ya? Doa saya diterima enggak ya? Soalnya saya doakan tidak memberi doa ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tapi tidak lama kemudian saya diberikan tugas, jadi saya sudah tidak mengikuti lagi perkembangan itu ini. Tapi yang saya dengar memang cukup lama itu berhubung dengan sakit penyakit yang disebutkan. Berbeda dengan Bartimius, seorang penyandang disabilitas, karena dia buta, menghidupi dirinya dengan menulis di pinggir jalan. Meskipun dia buta, tetapi dia tidak patah semangat. Dia memiliki cara untuk tetap hidupnya berlangsung. Dia mengusahakan dengan pekerjaan yang dilakukannya, meskipun dengan menulis, dia tidak mau karena itu yang bisa dia kerjakan. Bagi Bartimius, dia cukup mengenal siapa itu Yesus dari informasi yang didengarnya. Yesus yang dia kenal adalah seorang Nazaret dan anak Daud. Maka pada saat dia mendengar Yesus akan lewat di tempat dia berada, kemudian dia cepat-cepat untuk datang dan berada di sekitar Tuhan akan lewat. Maka pada saat itu juga Bartimius kemudian berteriak-teriak kepada Yesus dengan teriakan Yesus anak Daud. Tadi di dalam Injil disebutkan dia Yesus anak Daud. Tapi ucapan atau teriakan Yesus anak Daud itu kemudian berubah menjadi apa? Ucapan Bartimius dari sebutan anak Daud kemudian berubah menjadi apa? Menjadi apa? Bagian depannya Injil diingat, bagian belakangnya diabaikan. Ada bagian di bagian akhir itu disebutkan Bartimius menyebut Yesus sebagai siapa? Sebagai guru, atau ya kalau itu dalam bahasa Injil sebagai rabuni. Ya. Maka ada perubahan istilah yang disebutkan oleh Bartimius dari anak Daud ke rabuni. Tetapi dua istilah ini mau menegaskan bahwa Bartimius memberikan gelar penghormatan yang khusus, berbeda dengan orang banyak yang seringkali menyebut Yesus sebagai apa? Orang banyak itu seringkali atau bahkan orang-orang Farisi itu menyebut Yesus sebagai tidak ada suara apa? Sepi. Menyebut Yesus sebagai orang
Iya, sebagai orang kasar. Kenapa disebut sebagai orang kasar? Itu adalah sebutan ejekan yang digunakan oleh orang-orang banyak dan juga terutama orang-orang Farisi ingin merendahkan Yesus. Disebut sebagai orang kasar, orang kampung. Menyebut Yesus itu orang kampung, orang desa yang pekerjaannya adalah tukang kayu. Tapi berbeda dengan Bartimeus menyebut Yesus sebagai anak Daud atau Rahman. Ini bukan pencitraan supaya keinginannya dikabulkan, tetapi ini adalah keluar dari realitas pengenalan Bartimeus kepada Yesus. Meskipun setelah itu Bartimeus kemudian meminta sesuatu kepada Yesus untuk disembuhkan. Saat orang merendahkan Yesus, Bartimeus justru meninggikannya. Saat orang hanya ikut-ikutan saja melihat Yesus, Bartimeus yang buta, yang tidak bisa melihat Yesus, berteriak memanggil Yesus. Tidak gampang untuk berani berbeda dengan kebanyakan orang. Bartimeus melakukan itu. Apalagi bila berbeda itu membuat kita diremehkan, disalahpahami atau dikecam. Namun inilah yang disebut dengan prinsip hidup murid-murid Kristus yang sejati. Siapa yang berani berbeda karena kebenaran layak disebut pengikut Yesus. Bukan kebenaran karena pendapat pribadi, tetapi kebenaran yang sungguh kebenaran dari sudut pandang ajaran iman. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan HBS dari Pangan Sedunia di halaman gereja dan halaman SMP Yesudarso selalu bersedia berbagai macam aneka makanan dan juga bahasa kerajinan tangan. Hari ini kita ingin merayakan Hari Pangan Sedunia dengan menampilkan bahwa kita hidup dari pangan. Maka ada salah satu slogan yang menarik yang pada waktu tanggal 12 Oktober yang lalu kita mengadakan talk show bersama Umi Nisa Wadengpura, pemimpin pondok pesantren Al-Qaeda. Ada slogan yang masih saya ingat sampai dengan ini adalah makanan adalah obatmu adalah makanan. Jadi sumber kehidupan dan kesehatan kita itu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Maka kita harus berhati-hati memilih makanan karena makanan itu tidak hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga menjadi obat bagi kesehatan tubuh kita. Maka jadikanlah makanan itu adalah obat. Kalau saya memilih makanan yang saya konsumsi, anggap saja bahwa itu adalah obat. Maka kita harus memilih obat itu dengan secermat mungkin agar obat itu tidak teracuni, tetapi justru memberikan kesehatan yang baik bagi fisik kita. Melalui HBS Hari Pangan Sedunia, kita diajak untuk bersama-sama menyadari bahwa ada tokoh-tokoh pangan yang menjadi pahlawan kehidupan di tengah-tengah kita. Kalau kita sebagai anggota keluarga, tokoh pangan kita itu siapa? Tokoh pangan kita siapa? Ya. Tokoh pangan kita itu siapa? Ya. Setelah menanti tokoh pangan kita itu adalah para ibu rumah tangga. Ya kan? Ibu rumah tangga itu melakukan kecuali yang ibu rumah tangga yang bisa masak. Yang masak oleh bapaknya. Para ibu rumah tangga itu jadi tokoh pangan di tengah-tengah keluarga. Mereka yang menyediakan, memilih, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat untuk obat bagi seluruh anggota keluarga. Maka kita patut bersyukur karena kita menjadi sedemikian rupa sampai hari ini berkat para pahlawan pangan. Maka menarik dalam seminar atau talk show HBS yang dilaksanakan di gereja kita pada waktu lalu, Umi Nisa ini memberikan sebuah catatan bahwa produksi pangan itu harus mulai tidak dari luar keluarga, tapi justru dari dalam keluarga, yaitu melalui slogannya adalah family farming. Jadi keluarga yang memproduksi makanan itu sendiri.
saya kira di umat kita sudah banyak yang memberikan contoh bagaimana mereka bercocok tanam di sekitar kebun yang mereka miliki atau di lahan rumahnya yang sempit, tetapi digunakan untuk bercocok tanam sayur-sayuran dan buah-buahan untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan itu adalah contoh bagaimana orang mengusahakan agar pangan itu juga menjadi perhatian kita semua umat Katolik. Dan diharapkan kita umat Katolik menjadi contoh. Kita waktu itu mengundang bukan tokoh Katolik, karena sekitar kita di Kabupaten Gresik ini adalah ada salah satu tokoh yang tidak hanya tingkat lokal, tapi tingkat internasional. Karena setelah ada 12 itu, Umi Nisa kemudian pergi ke Italia menerima penghargaan internasional IO virus pahlawan pangan internasional, dan diterimanya dengan bersama dengan orang-orang di seluruh dunia yang berusaha untuk mengusahakan ketahanan pangan di wilayah tertentu. Kita bersyukur karena melalui banyak orang kita boleh mengalami pertumbuhan dan kesehatan. Maka ketika makanan kita, sumber pangan kita itu menjadi fokus kita. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu melalui APS, mengelola sampah dengan sebaik mungkin. Anjurannya adalah semakin hari kita semakin mengurangi produksi sampah. Tidak semakin hari kita semakin menimbun sampah atau memproduksi sampah lebih banyak. Semakin hari justru kita semakin mengurangi sampah. Di depan atau di halaman itu disediakan tempat sampah yang cukup besar untuk botol-botol minum. Kalau semakin hari semakin penuh, berarti kita mencipta sampah lebih banyak setiap hari. Tapi kalau semakin menurun dan kalau dari botolnya kosong, ya itu terkadang bahwa memang kita mengurangi sampah. Kecuali kalau tidak dimasukkan di situ, dibuang di tempat lain. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga ikut ambil bagian di dalam peringatan dan upaya kita untuk menjaga kelestarian bumi. Kalau bisa mengatakan agroekologi, kita berusaha untuk menciptakan pangan dari tempat kita tinggal atau dari keluarga kita masing-masing. Mari kita menciptakan keluarga kita sebagai tempat produksi dan juga sekaligus sumber kesehatan dan kehidupan yang baik. Mari kita berdiri dan bukan dan kita akan menggunakan ibadah bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Esa, Pencipta dan Kristus, yang telah yang dikandung dari Roh Kudus, dan oleh Allah yang memberikan kesabaran dan konstruksi malaikat Allah dan Maha yang berkekuatan yang surga berusaha pada yang berkuasa dan disediakan dalam mengambil yang berkenan. Aku percaya bahwa Kudus gereja Katolik yang kudus bersesuaian dengan Kudus, mengampuni dosa, dan kehidupan. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita pada keselamatan. Marilah kita berdoa pada Bapa kita di surga agar selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan di dalam keselamatan. Bagi gereja umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, semoga kita semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kuasa Kristus yang sungguh nyata di dalam diri dan hidup kita.
Marilah kita mohon bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah. Semoga para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah menjalankan karya pelayanan mereka dengan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon bagi mereka yang berkecukupan dalam harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan. Semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta berkat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon bagi kita masing-masing yang hadir di sini. Semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudara kita, sehingga hati kita terbuka untuk memperbarui diri dan semakin beriman kepada Tuhan dengan berdoa terus-menerus. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk para pelaku UMKM di bawah kita. Semoga Allah Bapa berkenan memberkati, menyertai segala usaha mereka, sehingga mereka pun dapat bersuka cita memperoleh berkat serta rezeki untuk keperluan hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami, dengan pengajaran Kristus Tuhan kami.
dari supaya bermaju dan bersemangat maka dalam dosa yang maha kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikan kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra. Sebab Dia Tuhan yang sama kami. Tuhan bersamamu dan bersama kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur diri bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya ke bawah kuasanya, agar sewaktu-waktu yang mengatur alam semesta yang terciptakan dan selalu memuji Engkau karena besarnya karya-karyamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia mengucapkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada perjamuan siang mengambil dia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah biar darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan."
persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah berpelayan dengan Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam persatuan dengan kaos kami dan suku kami Antoni serta semua bangsa. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan anak-anak kami, dan akan semua orang yang telah berjuang dalam keimanan dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa kawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus pada masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan kita dan salam. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk-Nya kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh perintah selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi berdasarkan iman gereja-Mu dan berilah kami dengan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajai sepanjang segala masa.
karena Tuhan selalu bersama. Saudara-saudara yang sekasih, jemaat yang masuk di dalamnya, berbaikilah kita di dalam Tuhan saya berikan hati bodoh kepada saya, tetapi berkati berkati. suku daerah Kristus.
Ya, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran dalam diri bersama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan telah kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersamamu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pendengar. Diingatkan kembali pada kita umat dalam rangka peringatan Hari Pangan Dunia, agar kita hadir dan belanja alat aneka kuliner, sayuran organik dan kerajinan tangan UMKM di Paroki Bunda Maria Galuh. Hari ini di pasar UMKM, sehingga keberlangsungan dari tanaman ekonomi kreatif juga pangan bisa berlangsung dan terjadi. Mohon partisipasi dari umat semua. Tanggal 2 November adalah hari raya peringatan arwah semua orang beriman. Bagi yang akan mendoakan jiwa-jiwa terkasih yang sudah meninggal selama misa arwah tanggal 2 sampai dengan 8 November, dapat mengirimkan nama-nama jiwa terkasih serta dia tahu paling lambat tanggal 27 Oktober. Telah dibuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan hari Minggu tanggal 24 November 2024. Formulir pendaftaran diambil serta dia tahu para orang tua atau calon baptis bayi diharapkan mengikuti rekomendasi pembaptisan pada tanggal 23 November 2024. Sekolah di lingkungan Yayasan Salib Suci telah membuka pendaftaran peserta didik baru secara umum untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dalam menghubungi langsung sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada bahan pengumuman. Sekian pengumuman. Terima kasih.
Tadi sudah disampaikan mengenai pesan dalam rangka hari Ahmad sedunia yang dibuat seluruh masyarakat dalam rangka ini untuk berpartisipasi. Kalau tadi di pengumuman disebutkan saksikan atau lihat dan jalan. Maka semoga juga diikuti. Maka setelah transaksi ini ditentukan sudah diikuti sampai jam 12 siang. Saya keluar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seksi PSI Palmi dan juga para pelaku UMKM di Palmi dan Maria Garut yang telah berpartisipasi untuk pasar hari ini. Semoga semua boleh mengajukan melalui kegiatan dari Ahmad sedunia ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas institusi yang membantu klarifikasi ini, juga syukur dari PD, TK, SD, dan SMP, para guru dan karyawan yang telah menyumbangkan pelayanan yang syukur dan terima kasih. Dan juga terima kasih kepada seluruh umat yang hadir dalam klarifikasi ini. Mari kita akhiri klarifikasi dengan Tuhan bersama. Semoga kita semua, keluarga kita, segala usaha dan nilai kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa Tuhan selesai. Thank you.